Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah sempat dan yang telah berkesempatan hadir untuk menjadi pembimbing atau penguji seminar proposal saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dinul Akbar dengan NIM 2 334 9031. Di sini saya akan menseminarkan proposal saya dengan judul Evaluasi Perubahan Tutupan Lahan pada Das Kuranji Pra dan Pasca Kejadian Golodo 2025. Dengan pendekatan sistem informasi geografis penginderaan jauh menggunakan integrasi citra satelit Sentinel-2 level 2. Daerah aliran Sungai Kuranji merupakan jantung hidrologis Kota Padang, wilayah hulu yang terjal berbatasan langsung dengan hutan Bukit Barisan. Sedangkan zona hilir merupakan wilayah permukiman berpadat tinggi penduduk. Akibat siklon tropis Senyar di penghujung November 2025, curah hujan ekstrim menyentuh akumulasi kurang lebih mencapai 500 mm. Kejadian ini memicu galodo atau banjir bandang debris masif pada 27 November 2025 yang membawa material kayu hulu dan sedimen tebal. Fokus masalah di sini bagaimana kondisi rona awal tutupan lahan sebelum galodo serta luasan perubahannya pasca kejadian. Lalu di zona administrasi dan hidrologi mana saja degradasi vegetasi serta longsor tebing sempadan sungai terjadi paling parah. Lalu bagaimana implementasi perubahan tutupan lahan terhadap risiko hidrologis lanjutan? Alur yang saya gunakan adalah rona awal untuk masuk ke event Galodo yang dimana nanti kita menghitung hujan ekstrim memicu debris flow dahsyat sepanjang sepadan sungai. Lalu masuk ke deteksi JIS dengan analisis spasial Sentinel-2 level 2 dengan menggunakan mengintegrasikan indeks spektral NDVI, NDWI, dan BSI. Output akhirnya adalah peta perubahan tutupan lahan komparatif serta naskah rekomendasi rehabilitas wilayah hulu. Metodologi yang saya gunakan merupakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan spasial deskriptif berbasis penginderaan jauh dan SCG. Batas lokasi yang saya gunakan berbasis DAS Kuranji Kota Padang, delineasi sungai menggunakan data DEM. Data utama yaitu Sentinel-2 level 2 yang dengan bebas awan kurang dari 20%. Dengan klasifikasi digital yaitu algoritma terbimbing random forest atau RF dengan integrasi indeks spektral ke dalam 8 kelas tutupan lahan berstandar SNI. Teknik ekstraksi yang saya gunakan itu NDVI, dan BSI, yang dimana NDVI untuk mendeteksi kerapatan kesehatan vegetasi dengan memisahkan area hutan rapat hulu dengan tergerus dari vegetasi normal. Lalu NDVI dengan memetakan kebasahan tanah atau kelembapan dan pelebaran alur sungai akibat terjangnya banjir bandang. Lalu BSI yaitu Baru Soil Index untuk mengidentifikasi akumulasi lahan terbuka baru akibat longsor hulu dan endapan sedimen pasir lumpur. Dampak dari Gelodo tahun 2005 kemarin yaitu aliran sungai membawa batu lumpur dan tegakan kayu raksasa yang merusak sempadan sungai secara permanen, memperlebar alur hingga 1 sampai 2 meter, dan menyumbat total sistem irigasi persawahan. Berikut adalah kelas perubahan yang terjadi dari akibat Gelodo 27 November 2005 kemarin. Dinamika perubahan terlihat lahan terbuka baru mencapai peningkatan hingga 191% atau selebar 670 hektar. Begitu juga pelebaran sungai mencapai 60 hektar atau peningkatan sekitar 40% dan mengalami degradasi hutan hulu dengan luasan 180 hektar dengan penurunan degradasi hingga 4%. Kerusakan sawah hingga 220 hektar dengan kerusakan meningkat persentase 18,3%. Peningkatan koefisien limpasan itu menyebabkan air hutan tidak lagi merasa maksimal. Koefisien limpasan permukaan meningkat tajam sesuai dengan hukum hidrologi. Dengan krisis irigasi, itu hancurnya hulu memicu kekeringan sumur warga pada masa kemarau pasca kejadian.
Sedimentasi tebal sehingga 1 sampai 2 meter di dasar sungai memutus aliran irigasi pertanian utama yang melayani Kecamatan Kuranji dan Negalo. Strategi pemulihan dan rehabilitasi lahan, yaitu pertama ada rencana tata ruang berbasis mitigasi, yang dimana menggunakan data overlay SIK, perubahan tutupan lahan untuk membatasi aktivitas perubahan dan sempadan rawan aliran Batang Kuranji. Lalu rehabilitasi fisik dan normalisasi membangun konstruksi pengamanan tebing atau bronjong, pengurukan sedimen pasir di tengah hilir, serta reboisasi lereng kritis hulu. Sekian hasil presentasi seminar proposal yang telah saya lakukan. Terima kasih atas bimbingan dan kehadiran para penguji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.